Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, sahabat Samas terkasih. Kita bersyukur untuk hari baru atas anugerah tubuh yang sehat Tuhan beri di hari ini. Mari kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan Samas kita di hari ini, 28 Agustus 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu untuk hari baru di hari ini. Kami mau merenungkan akan sapaan Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita dan hati yang terus mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan Samas kita hari ini kita beri tema bersama untuk bersatu. Dan ayat renungan kita diambil dari bagian surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayat 10 yang tertulis demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari Minggu lalu kita merayakan hari ulang tahun penyatuan GKI yang ke-37. Dan tema dalam renungan Samas kita dalam minggu ini adalah bagaimana pengalaman kita sebagai jemaat dalam kehidupan bergereja. Ayat bacaan kita hari ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus melalui suratnya menasihati dan menegaskan jemaat di Korintus di masa itu untuk tidak menumbuhkan perpecahan di antara jemaat, tetapi seharusnya kehidupan mereka hanya terarah kepada Kristus, bukan terarah dan mempunyai loyalitas berlebihan pada golongan pengajar atau pelayan Injil tertentu dan menyatakan bahwa golongan mereka masing-masinglah yang paling unggul atau benar. Tetapi seharusnya hanya tetap terarah pada Injil dan Yesus sumber Injil itu. Disebutkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-12, kalau jemaat-jemaat Korintus pada masa itu berpihak pada golongan-golongan tertentu seperti Paulus sendiri, atau golongan Apolos, atau golongan Kefas, yang dalam ini adalah Petrus. Apakah kita juga yang hidup berjemaat pada masa kini pernah memiliki loyalitas yang berlebih terhadap ajaran khusus gereja tertentu, golongan gereja, atau bahkan mengidolakan seorang hamba Tuhan dalam kehidupan bergereja? Atau apakah kita sangat mengidolakan atau bahkan mengagungkan misalnya klasis di mana gereja kita berada, atau sinode jatim di mana kita berjemaat? Atau yang terkecil dalam kehidupan gereja kita yang mungkin mengidolakan dan memiliki loyalitas yang berlebihan pada seorang hamba Tuhan secara sadar atau mungkin tidak kita sadari. Dan kita lupa bahwa kita tidak mengarah kepada Kristus sendiri sebagai kepala gereja dan pemilik gereja. Bapak Ibu sahabat Samas, kesatuan adalah fondasi yang penting dalam kehidupan Kristen, karena kesatuan yang sejati mencerminkan hadirat Allah di jemaat. Rasul Paulus menggunakan istilah-istilah seia sekata dan sehati sepikir dalam nasihatnya kepada jemaat Korintus. Istilah ini bukan berarti setiap orang dalam kehidupan berjemaat harus mempunyai pikiran yang sama dalam segala hal, tetapi lebih mengacu pada kesatuan dalam komitmen terhadap Kristus dan tujuan yang sama dalam pelayanan. Kesatuan pikiran dan hati mengacu pada kesatuan hati yang dibangun di atas kasih Kristus dan pemahaman yang sama tentang kebenaran Injil. Dalam ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus menasihati, jangan ada perpecahan di antara kamu, yang menunjukkan bahwa perpecahan adalah ancaman serius terhadap kesatuan gereja. Bapak Ibu, kesatuan yang diajarkan Paulus ini memiliki penerapan yang penting dan relevan bagi gereja masa kini. Di antaranya kasih adalah kunci dari setiap usaha untuk menjaga kesatuan. Dalam hubungan antar jemaat, kasih memungkinkan kita untuk menghargai dan menerima perbedaan, sekaligus mengesampingkan konflik yang tidak esensial. Setiap anggota gereja mempunyai karunia yang berbeda-beda, dan gereja dipanggil untuk menghargai peran setiap orang dalam jemaat, dalam memberikan kesempatan bagi setiap jemaat untuk berkontribusi dalam pelayanan, maka gereja dapat memperkaya pelayanan dan mempererat persatuan.
Di gereja kita punya berbagai ragam kemampuan dan dalam kehidupan berjemaat dengan berbagai ragam etnis, bahasa, dialek, keahlian, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini mesti dikelola untuk merawat persatuan demi keutuhan gereja. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu sejak semula dalam perbedaan, namun dengan tujuan saling melengkapi. Sahabat Samas terkasih, karunia memang berbeda-beda, namun Tuhan yang mengaruniakannya hanya satu. Karena itu semua orang mesti saling menghargai satu sama lain. Bahkan semuanya mesti memanfaatkan berbagai karunia itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Perbedaan dalam jemaat adalah hal yang alami. Namun bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut akan menentukan apakah jemaat bisa bertumbuh bersama. Kesatuan bukan berarti tidak ada perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan itu dikelola dengan kasih dan pengertian. Perbedaan itu bukan hambatan untuk tetap bersatu. Bukankah untuk bersatu tidak harus menjadi sama? Biarlah di atas perbedaan yang ada, kita disatukan oleh kasih dan kebenaran firman Tuhan untuk bersama-sama mempersembahkan hidup bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Kesatuan dalam kasih adalah tanda jemaat yang hidup dan sehat. Kesatuan ini mencerminkan kasih yang lebih besar, yaitu kasih Tuhan yang mengikat mereka. Kesatuan bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap jemaat. Kesatuan juga diwujudkan dalam tindakan nyata saling mendukung. Paulus menasihatkan juga dengan menekankan pentingnya menyatukan pikiran dalam Tuhan sebagai cara untuk mengatasi perbedaan. Paulus tidak hanya meminta jemaat untuk sehati sepikir, tapi juga meminta agar mereka mendukung satu sama lain. Bapak Ibu jemaat terkasih, gereja disebut sebagai persekutuan yang hidup dalam kebersamaan. Lalu apakah bedanya gereja dengan komunitas yang lain? Bukankah kelompok arisan ataupun kelompok-kelompok lain juga terbentuk karena kebersamaan banyak orang? Persekutuan gereja menjadi berbeda dengan komunitas lain karena dijiwai napas Kristus dan memiliki tujuan untuk kemuliaan Allah. Jemaat Korintus pada masa lalu ataupun jemaat pada masa kini harus melihat gereja mula-mula yang bukan sekedar hidup bersama, melainkan juga bersatu sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Mereka berkumpul untuk beribadah bersama, melaksanakan ketetapan perjamuan Tuhan juga untuk saling menyatakan kasih, memiliki perasaan sehati sejiwa. Ada kasih suci yang melimpah di antara anggotanya, akrab satu dengan yang lain, saling peduli, saling berbela rasa, mendukung kepentingan satu sama lain, dan bermurah hati kepada yang kekurangan. Kebersamaan gereja bukan sekedar berada di satu tempat bersama-sama, bukan pula bertujuan untuk mencari keuntungan diri. Sekalipun terpisah jarak, gereja saling menjaga keutuhan dan kesatuan dalam Kristus. Kesatuan dalam Kristus adalah fondasi yang kuat bagi pertumbuhan rohani dan kesaksian jemaat. Dalam kesatuan ini, jemaat dapat saling mendukung, bertumbuh dalam iman, menghadapi tantangan, dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kesatuan bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga panggilan bagi setiap orang percaya agar melalui kesaksian hidupnya, nama Tuhan dimuliakan di dunia. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur punya Allah Sang Kepala Gereja yang sangat mengasihi kami. Sebagai jemaat-Mu, ajar kami untuk hidup bersama dengan kesatuan hati di tengah kepelbagaian kami sebagai jemaat-Mu. Dan berikan kami kesehatian dan sepikir dan dipenuhi kasih dalam melayani-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.